Kalau kita lihat Andro dan juga pemirsa tampaknya memang respon para buruh, para pekerja di negeri ini tampaknya agak tidak setuju atau bisa dikatakan tidak setuju sama sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan kemarin. Kita sudah dengar suara dari KSPI, dari Bang Said Iqbal. Lantas bagaimana suara dari Kasbi, Mbak Nining Elios? Apa poin-poin yang betul-betul sulit sekali untuk diterima dari Kasbi? Silakan. Ya, pertama memang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal ini kan cukup misterius ya gitu, karena memang sangat tertutup dan sangat tidak demokratis, di mana bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Nah, esensi dari pemerintah dan DPR ini kan bagaimana memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, dan ruang demokrasi bagi rakyatnya. Justru kemudian di masa pandemi COVID-19, di mana buruh banyak mengalami pemutusan hubungan kerja dan perampasan hak yang semena-mena dilakukan oleh para pengusaha gitu ya, termasuk juga kaum tani, terjadi perampasan dan penggusuran tanah mereka, justru kemudian pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja. Nah, kami sejak dari awal menolak dengan tegas secara keseluruhan karena dampak dari rancangan undang-undang ini tidak hanya persoalan kaum buruh, tapi persoalan mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Nah, selain bicara tentang persoalan bertentangan dengan konstitusi, cacat prosedur, bertentangan dengan hukum, tentu ada substansi yang memang sangat membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya, semakin terhimpit dalam keadaannya. Tidak akan mungkin pemerintah bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi ketika liberalisasi perbudakan modern ini diamini oleh pemerintah kita gitu ya, melalui tentang bagaimana liberalisasi tentang fleksibel tenaga kerja, buruh yang semakin tidak punya kepastian kerja karena sistem kontrak, alih daya atau outsourcing, bahkan magang yang kemudian mereka sangat rentan dalam situasi ini. Bagaimana mungkin pemerintah dan DPR ataupun pengusaha bilang gitu ya, ini harus dirundingkan. Kita boleh catat gitu, berapa sih besar buruh yang berserikat dan berapa sedangkan ada serikatnya saja, menjadi perjuangan yang cukup besar, harus sekuat-kuatnya buruh untuk melahirkan bagaimana mendapatkan haknya. Apalagi pemerintah semakin melepaskan tanggung jawabnya tentang persoalan perlindungan, memberikan pertarungan itu antara buruh dengan pengusaha gitu. Belum lagi kalau kita bicara banyak poin-poin yang sangat merugikan tentang persoalan hak kesehatan reproduksi, hak cuti bagi buruh gitu ya, jam kerja yang panjang, terus kemudian sanksi pidana yang kemudian dirubah menjadi sanksi administratif, tentang persoalan pengupahan yang diberikan berdasarkan hasil dan satuan dan tidak ada standarisasi. Artinya tidak akan mungkin terjadi persoalan perbaikan nasib rakyat. Yang ada adalah bagaimana perbudakan modern ini semakin masif dan memiskin rakyat semakin terjadi gitu loh. Bu Nining, ini perlu ditanggapi karena Anda dengan lantang menyuarakan bahwa sangat menyengsarakan para buruh. Pak Hendrawan bisa menanggapinya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Tentunya. Lantas bagaimana dari salah satu fraksi yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak Hendrawan Supratikno, respon Anda terhadap poin-poin yang berkeberatan tadi ada disampaikan beberapa di antaranya? Mengapresiasi masukan-masukan dari semua pihak termasuk dari teman-teman serikat pekerja. Itu sebabnya misalnya dengan KSPI Pak Said Iqbal pun kami bertemu tanggal 20 dan 21 Agustus untuk membuat kesepakatan. Ada 4 pokok kesepakatan. Antara lain hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan kita ubah. Ya, kemudian hal yang lain yang butir ketiga, berbagai aspek lain yang belum diatur bisa didiskusikan dengan menampung aspirasi berbagai pihak. Itu sebabnya tolong nanti dibaca betul-betul undang-undangnya, karena misalnya seperti upah minimum kota dan kabupaten tetap ada. Ya, PWKT atau outsourcing ada. Ya, kemudian hak-hak tadi cuti, haid dan seterusnya ada, semua diatur ada. Bahkan untuk usaha mikro dan kecil, ya perjanjian itu dibuat simple antara pemilik dengan pekerja supaya apa? Tidak membebani. Jadi semuanya sebenarnya diatur. Hanya memang ada sebagian yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk Mbak Nining yang mengatakan bahwa ini seakan-akan undang-undang mengabadikan atau liberalisasi mengabadikan perbudakan modern. Tolong dipahami, dalam konteks pembangunan kita,
yang kita lakukan ini, pemahaman kita adalah kalau gelombang pasang akan menaikkan semua kapal. Jadi kalau gelombangnya bagus, ekonomi membaik, tingkat kesejahteraan masyarakat juga membaik. Itu sebabnya dari awal Baik, saya ini Pak, ingin bagaimana tegaskan, dalam dari awal situasi Omnibus pandemik Law seperti itu ini justru kemudian masyarakat itu justru berharap peran DPR dan pemerintah bagaimana tentang persoalan Mbak Nining ini dari penanganan COVID dan 64 kali kemudian pertemuan mengikuti diskusinya berapa kali? Melalui saya kanal tidak pernah YouTube. diundang secara Melihat resmi nggak oleh dinamika pemerintah persidangan? dan DPR gitu loh. Nggak. Kami tidak pernah mendapatkan Kan resmi bisa di undangan dari televisi, pemerintah dan bisa di- DPR, Pak karena Hendrawan, Pak Jadi Hendrawan, intinya Pak begini. dan juga Bang Said ini perlu ditindaklanjuti. rakyat yang Apakah bersuara benar ini kan kritis? sudah sampai ke garis finish tapi dari Kasbi merasa tidak dilibatkan oleh parlemen? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa. Pak Irwan, dari sisi regulasi tetap memikirkan adanya pesangon, adanya jaminan pensiun juga, dan juga hak cuti itu sebenarnya tidak hilang, Pak Irwan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, gini, saya malas berdebat lagi tentang substansi pasal karena ini sudah disahkan. Ini pemerintah kura-kura dalam perahu nih, Mas Andro. Pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Dan ini masalah baru di tengah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Ini yang harusnya dipikirkan nih. Pemerintah dan kawan-kawan yang setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi ini, COVID ini, harus tanggung jawab. Oke, baik. Ribuan buruh turun ke jalan Oke, hari Pak ini. Irwan, oke lah ribuan buruh turun ke jalan dan tidak ada lagi ruang debat yang terbuka. Lantas, langkah Anda sebagai wakil rakyat, apakah mungkin ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan bersama dengan teman-teman buruh? Tentu kita harus berkoalisi terhadap rakyat karena rakyat memang Langkah tujuan konkretnya dari apa yang perjuangan akan kita. dilakukan, Bang Irwan? langkah konkretnya terus kita berharap ya agar presiden mengambil jalan terbaik, menunda pengesahannya, ya. Jangan tanda tangan dulu undang-undang ini, walaupun sudah disahkan. Ya, kemarin sudah ada perwakilan pemerintah juga di DPR. Kemudian didengarkan suara rakyat dalam situasi yang sulit ini. Ini polanya yang kelihatan nih. Bagaimana kemudian hak-hak buruh, hak-hak pekerja dipinggirkan, dihilangkan, kemudian kewenangan pemerintah ditarik ke pusat, sentralisasi kewenangan. Di sisi lain Oke, Pak Irwan. kemudahan bagi investasi. Ini juga berbahaya sekali. Pak Hendrawan langsung ditanggapi sekaligus closing statement, Pak Hendrawan. Iya, sebenarnya apa yang kita dengarkan bersama di layar kaca ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai undang-undang ini begitu penting. Itu sebabnya kami juga tadi sudah berbicara di Badan Legislasi supaya betul-betul jangan diputar balikan, jangan dipelintir kanan kiri untuk kepentingan dan retorika politik. Itu kita harus melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Jadi seperti misalnya penarikan kewenangan ke pusat, tidak. Bahkan Supratman Aktas, teman saya dari fraksi Gerindra, Ketua Balik mengatakan tidak. Semua sesuai dengan konstitusi. Hanya sekarang, sekali lagi, semuanya diatur melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria. NSPK. Jadi bukan cek kosong. Pak Hendrawan, Jadi diberi Pak waktu Hendrawan, untuk apa? saya Untuk bekerja. Sehingga, kurang setuju itu dengan Pak ya, Hendrawan. ini siapa ini? Oke, Bang Said, silakan Bang Said Iqbal. Saya Said Iqbal. Pak Hendrawan, ini bukan persoalan substansi dan edukasi, bukan persoalan edukasi dan sosialisasi. Ini persoalan tentang substansi. DPR yang Pak Hendrawan sampaikan, kita sepakat di tim perumus nomor 4. Ingat, apa yang disampaikan buruh masuk dalam DIM. Kami udah baca dokumen DIM tertulis. Kembali ke Undang-Undang nomor 13 2003 termasuk fraksi Pak Hendrawan. Faktanya berubah kok. Ini bukan Jadi persoalan tentang Pak Said, sosialisasi dan dengar saya dulu. edukasi. Nggak ada yang salah. Undang-Undang tapi 13 persoalan 2003 substansi. Misal contoh itu begini. dibuat ketika tentang cuti menakernya haid itu dan cuti senior melahirkan saya, yang Bapak tadi Pak Yakob sampaikan. Nuawea. Yang Bapak sampaikan tadi, Jadi Pak cuti Said, haid dan cuti melahirkan. Memang ada undang-undang di dalam tersebut lahir undang-undang ketika ada. Ketua Umum kami Tapi menjadi apa Pak yang Hendrawan, upahnya dipotong, dipotong, concern, Pak Hendrawan Said. perlu ditanggapi Pak Said upah Iqbal. dipotong itu membuat para pekerja buruh perempuan tidak akan mengambil. Kalau undang-undang yang lama yang existing yang tadi Pak Menaker almarhum Pak Yakob Nuawea dan di masa masterpiece-nya Ibu Mega itu jelas alat reproduksi buruh perempuan harus dijaga. Baik. Itu berbahaya untuk generasi ke depan. Oke. Makanya ketika dia haid atau melahirkan dikasih cuti upahnya jangan dipotong. Itu undang-undang existing. Hari ini dipotong Masih ada upahnya. itu, masih ada Orang semua Pak buruh Said. perempuan dengan Tolong upah yang dibaca kecil nanti dengan Oke, baik. cermat. ada tapi upahnya dipotong Pak. Ada tapi upahnya dipotong. Karena upahnya dipotong, maka dia nggak akan Nanti mengambil ketentuan cuti haid teknisnya di peraturan atau dia tidak pemerintah. mengambil Itu cuti sebabnya melahirkan.
nggak bisa Pak, Oke. dipotong. Bang Iqbal, kita dapat poinnya. Kita Itu semua kok di dalam itunya. Nah ini yang kita 2 bulan sampaikan ke depan, Pak Said, bukan saya ajak masalah bersama-sama dengan edukasi kami dan untuk sosialisasi. memonitor Baik, secara tapi bergantian lebih Bang Said kepada Iqbal, Pak substansi. Hendrawan silakan, Pak Hendrawan singkat Jangan saja dijawab. retorika, Pak. Baik, Kalau Pak retorika Hendrawan itu silakan. Pak membohongi Hendrawan, buruh. silakan. Bang Udahlah, Iqbal, kita tahan dulu, mengkhianati kita ke buruh. Pak Hendrawan Ini dulu. kan Kita sudah banyak- dapat poinnya. Silakan Pak Hendrawan. Pak Said, ini kan teman kita semua ini. Ya Mbak Nining juga teman kita. Saya ulangi lagi, bagi PDI Perjuangan, hubul masakin minal iman. Berpihak kepada yang lemah itu bagian dari iman. Itu sebabnya jangan khawatir nanti Pak Said datang ke kantor saya, kita monitor bersama-sama ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dan kami keras. Kami mempunyai ikatan emosional dengan Undang-Undang 13 2003. Terima kasih Itu sebabnya jangan khawatir. Lihat aja semua dim. Itu sebabnya saya Terima tadi kasih banyak katakan, Pak saya Hendrawan, Pak tantang Said Iqbal, Ibu Nining lihat Elitos, dim. dan juga Pak Irwan Veco. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.